Amar kemudian menatap ke arah papanya sambil menata kata-katanya. Aku bersedia, Pak, tapi jangan sekarang. Biarlah aku menjadi karyawan biasa dulu. Biar aku tak dianggap tidak becus bekerja. Terangnya kemudian. Samsul mengangguk senang. Tania pun menepuk bahu anaknya bangga. Kamu sudah banyak berubah sayang, tidak seperti dulu lagi yang menghambur-hamburkan uang untuk uang papa saja, ucap Tania sambil tersenyum bangga. Setelah menemui kedua orang tuanya, Amar balik menuju ke ruangannya lagi dengan menenteng paperback makanan. Menata kursi Yuan yang kosong menyadarkan Amar kalau ternyata Yuan hari ini pergi ke pabrik seperti yang ia lakukan kemarin. Sedangkan dalam keadaan Yuan di pabrik, tumbenan sekali Heru mengajaknya ngerumpiin Amar. Yuan, sekarang kamu harus hati-hati sama Amar. Gosipnya dia tuh anak petinggi perusahaan. Hah? Emangnya kenapa kak kalau dia anak petinggi perusahaan? Tanya Yuan polos membuat Heru nyengir dibuatnya. Kamu ini gak peka banget. Kamu kan sering jutek-jutekan sama dia. Takutnya kamu nanti kaget tiba-tiba dipecat. Heru mulai menakut-nakuti Yuan. Tentu saja itu malah buat Yuan ngakak banget. Dikasih info penting malah ketawa sih, lanjut pria beranak satu itu. Hahaha. Udah kak, nggak apa-apa, aku sama Amar berantem terus, nggak ada yang berani pecat aku kok. Tenang aja. Mendengar jawaban Yuan, Heru hanya bingung dan kemudian mengangguk. Nggak jelas terlihat teman kerja kayak Yuan kelakuannya aneh. Waktu sudah hampir sore, Yuan dan Heru dengan mengendarai mobil kantor kembali menuju ke kantor mereka. Karena lelah, Yuan sempat tertidur sebelum saat Heru membangunkannya karena mereka sudah sampai. Absen dulu yuk, ajak Heru yang belum sempat turun tapi sudah didahului Yuan. Yuan segera menuju ke lantai di mana ruangan kantornya berada. Di sana tentu saja sudah tidak ada lagi siapa-siapa karena hari sudah malam. Setelah absen, dia memilih untuk ke basement tadi karena dia membawa mobil. Ketika membuka pintu mobil, dirinya dikejutkan dengan seseorang yang memeluknya dari belakang. Sudah bisa Yuan kira itu pasti suami sok cueknya yang memeluk. Amar, kalau dilihat orang gimana? Teriak Yuan mencoba melepaskan pelukan suaminya. Nggak ada, gue nebeng pulang ya. Amar kemudian melepaskan pelukannya dan mengitari mobil menuju kursi penumpang samping kursi pengemudi. Tak mereka sadari ternyata Heru melihat aksi Amar memeluk Yuan. Karena Heru memang baru saja selesai absen dan tadi saat Yuan ke basement, Heru sempat ke toilet sebentar. Wah, apa-apaan mereka berdua? Kenapa selama ini aku dibodohi dengan permusuhan mereka yang sebenarnya menyembunyikan percintaan? Ucap Heru sarkas pada dirinya sendiri. Tapi pria itu malah tersenyum melihat tingkah konyol kedua pasangan juniornya itu. Tunggu dulu, kalau Yuan pacaran sama Amar, jadi Yuan pacaran sama anak petinggi perusahaan dong. Baguslah, setidaknya Amar bisa beliin Yuan baju yang lebih layak sekarang, ucapnya kemudian. Dia sempat kasihan kepada Yuan, gadis cantik yang berpakaian itu-itu saja ketika pergi ngantor. Amar, bisa nggak lepasin tangan gue? Teriakan Yuan memenuhi seisi mobil. Meskipun hanya mereka berdua di dalamnya, nggak bakal, jawab Amar cepat. Dia sedari tadi memegangi tangan Yuan dan diletakkan di pipinya membuat Yuan kesulitan untuk berkonsentrasi. Yuan hanya berdecak sesaat kemudian kembali menatap sinis ke arah pria yang sedang memejamkan matanya itu. Yuan pikir Amar sengaja bersikap begitu karena ada maunya, sedangkan dia masih jengkel karena keinget lipstik di bibir Amar tadi malam. Lo marah sama gue? Tanya Amar ketika mereka sudah memasuki parkiran basement apartemennya. Enggak, buat apa marah? Enggak jelas, jawab Yuan yang jelas nadanya terdengar sedang kesal. Belum selesai memarkirkan mobilnya, Amar dengan mendadak mencium pipi Yuan. Awalnya Yuan terkejut, tapi sebisa mungkin dia bersikap biasa saja dan kemudian turun dari mobilnya.
Yuan sudah lelah seharian. Dia ingin cepat-cepat terbahan saja di kamar saat ini. Karena mereka mengaku sudah makan malam walaupun masing-masing ya sudah sekarang. Yuan berendam di dalam bed up sedangkan Amar masih main PS di ruang tengah. Kenapa juga gue kayak ngambek kayak gini, gerutu Yuan saat dirinya sedang mengganti bajunya dengan piyama tidur dan segera mencari keberadaan Amar di depan televisi. Udah mandi? Tanya Amar tapi melihat wajah Yuan. Ketika akan duduk di sebelah Amar, tiba-tiba bel pintu berbunyi memaksa Yuan untuk membukanya. Malam mbak, Mas Amarnya ada? Tanya security yang kemarin sempat mencurigainya itu. Ada pak? Mar, teriak Yuan sukses membuat Amar mendekat. Melihat security yang membawa paper bag, Amar jadi manggut-manggut. Maaf ya pak, ngerepotin, saya lupa mau ngambilnya, jawab Amar sambil menerima paper bag itu. Sembari security pamit kembali bertugas. Awalnya Yuan penuh selidik melihat ke arah paper bag dengan merek branded ternama yang sangat ia tahu, tapi dia tidak mau tanya. Ya pasti gengsi jawabannya. Itu buat lu dari mama. Amar yang tahu akan rasa penasaran Yuan terhadap tas itu dijawab. Sekilas dia melihat senyuman Yuan terpancar ketika wanita itu membukanya. Suka sekali Mar gue, mama Tania emang best banget, ucap Yuan bahagia sambil berlenggang memakai tasnya dan duduk di pangkuan Amar. Amar menatapnya bingung. Sekarang gue mau tanya, lipstik siapa tadi malam yang di bibir lo? Itu pertanyaan Yuan terdengar seperti pertanyaan malaikat til yang lahat. Sumpah bikin Amar merinding sekaligus takut dan gugup saat akan menjawabnya. Itu kan gue mabuk ya, terus malah gue nemu lipstik, ya udah gue pakai aja. Jawaban yang diberikan Amar tidak membuat percaya Yuan. Gadis itu lantas kecewa dan berdiri, tapi tangannya ditarik Amar hingga dia terduduk di pangkuan Amar lagi. Memangnya kalau ini bekas lipstik perempuan yang nyium gue, kenapa? Persekian detik mata mereka bertatapan dan gak tahan sama keadaan itu. Yuan langsung bibir suaminya itu dalam-dalam, membuat Amar menegang dan kemudian membalas ciuman itu. Lo emang gak cinta sama gue, tapi gue harap lo masih ingat kalau gue ini istri lo. Jangan sampai suami gue main perempuan dan sampai ketahuan. Yuan memperingatkan Amar akan hal ini. Satu lagi Mar, karena lo udah bikin gue kecewa, gue kasih hukuman selama sebulan lo gak boleh minta jatah sama gue. Amar was-was akan hal itu. Pasalnya sekarang dia sudah mulai ketagihan tubuh istrinya hampir setiap hari. Kecuali gue sendiri yang mau lanjutin Yuan lagi, yang membuat Amar melebarkan matanya. Sepertinya masih ada harapan kalau gitu, soalnya gak mungkin dia puasa 1 bulan full. Yang ada lama-lama rudalnya jadi kudet alias kurang update. Semenjak tadi malam Yuan bersikap dingin kepada Amar. Amar hanya menyisir rambutnya kasar. Sepertinya dia perlu menyusun rencana yang matang untuk membuat Yuan menginginkan dirinya terlebih dahulu. Apaan sih lo Mar, malah mikir mesum aja, fokus kerja. Batin Amar menyemangati dirinya sendiri untuk bekerja. Lain halnya dengan Yuan yang memang fokus kerja. Dia sengaja membiarkan Amar memberikan pelajaran untuk orang nyebelin seperti suaminya itu. Seharian ini bagaikan di neraka jahanam, batin Amar. Biasanya dia yang bersikap tak acuh kepada Yuan. Kenapa sekarang dirinya yang sepertinya tidak bisa kalau Yuan cuek begini?